Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Tsumma rahmatina wa mahatir wa jati wa jatatu wa sadatina wa mu'adhihna anfusina wa nurana wa syuhati wa sulaikan wal malaikatu wa rabbina khususan di majlis qadil hajah wa khususan mulai dari kitab Syahrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma rahil qubur minal bilad wal muslimat min masyariqil ardi wa khususan ila baina wa baikum syawrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa hadzal min isnina wa qawlina radina billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulullah bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil khabari qiblata. Allahumma akrimna min kamalil fahmi wa akhrijna min ad-dirmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin al-mursalin wa ihkamal baladil muqarrabin. Ila ana tamassudna wa lidaka matlubuna a'tina wa habbana wa marifatak. Allahumma aftah li hikmatika wa nusura li mawazin rahmatika rahmar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalam wa ala washabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang makan tuan-tuan dan sekalian, syukur alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersua kembali dengan suasana syafiat baik jasmani dan rohani. Saya mohon maaf atas keterlambat ini ya, jam kita sekalian. Baik, pada hari ini kita bicara agak rileks sedikit, agak santai, berbicara tentang amalan di bulan Rajab ya, amalan di bulan Rajab. Karena insya Allah minggu depan kita sudah masuk bulan Rajab, di mana kita highlightkan karena Rajab termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tidak isukan tuan-tuan sekalian, maka Rajab itu begitu mati, suasananya kaku dan tidak mendapat sambutan apa-apa. Berbeda dengan bola sepak, dengan badminton, dengan konser, itu karena diisukan, maka suatu program menjadi besar begitu. Kadang-kadang yang ribet aja, hanya babi curi telur aja. Karena diisukan, maka seolah menjadi luar biasa. Sehingga baik pun masih Angry Bird, kasut Angry Bird, kemudian tuala pun Angry Bird. Subhanallah. Rajab dia tak tahu. Termasuk tuan dan ban, kalau saya tanya bila satu Rajab, panggil kedua abang kita jaga, tak tahu. Itu saja yang jawabannya. Rugi dong ya. Pasal ini tertera dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Mana dasarnya? Yaitu firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan surat Taubat ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yaqadruka wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Itu ayatnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya lebih kurang begini. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah di dalam kitab sucinya, ketika Allah mencipta langit dan bumi, ada isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu ada arbaatun, 4 hurum yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini jelas, gamblang and cetawelo-welo. Cetawelo-welo itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya very clear. Tidak boleh dipertikaikan, bahkan mempertikaikan jadi kafir pula. Di Quran, sesuatu yang di-highlightkan dalam Al-Quran itu suatu perkara penting. 4 bulan yang dimuliakan Allah, tapi Quran menyebut secara global. Secara detailnya kita harus rujuk pada hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi menyebut juga dengan terang 4 bulan itu, yaitu 3 bulan berturut-turut yang disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu terpisah sedikit namanya Rajab. Rajab bermakna termasuk dimuliakan Allah. Kalau Allah saja yang mencipta segala-galanya memuliakan, tentunya sebagai makhluk kita harus cari tahu dong. Bagaimana kalau seandainya tuan-tuan ada pakar ya, pakar geologi lah, profesor doktor dari Amerika, Jepun,
dari Korea, dari Jerman, dari Itali, daripada Prancis datang di sini dan mengadakan kajian. Tahu-tahu di sebelah bangunan itu tuan-tuan dikatakan di dalam ini ada tambang emas yang nilainya 1 ton. Agaknya apa yang berlaku? Jangan-jangan dirubuhkan teman-teman. Padahal yang berbicara itu ada seorang profesor, doktor yang harapan masuk neraka cerah. Karena dia kafir, tapi dia pintar, otaknya encer. Dan diiktiraf oleh umat manusia seentro dunia, kepakarannya itu menyebutkan dalam tangannya ada tambang emas. Orang yakin. Ini contoh. Ada pula ini satelit dari Australia menyatakan ini ada kepingan Boeing FH370. Wah, 10 kapal lari semua tengok. Atau bukan. Dari Cina mengatakan ada juga, daripada Prancis ada. Tahu dan dia tak ada, yang ada suara dalam aja. So, kalau orang-orang pakar bicara, Tuhan bisa percaya, bisa terperangkap. Dan bahkan kalau tak percaya kita dianggap goblok pun. Sekarang terbalik, Allah berfirman, di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. So what happened? Apa yang kau lakukan? Tak ada aja. Macam mana ni tuan sekalian? Ini kaci ni lam yaktuk walam yakcok ni. Gak gaduh, gak cocok ni. Sebenarnya Islam harus bangkit dong, membangkitkan isu ni. Gak rojak. Sekarang di surat kabar mass media tak ada pun bicara begitu. Bahkan nanti kadang-kadang nanti kita ceritakan amalannya, ada nanti ada YouTube keluar, ada Google keluar. Ini jangan disebarkan, ini hadis dhaif, ini maudhu, tak ada guna dah. Belum diamalkan sudah mengatakan larangan. Ya, ini sontoloyo betul ini. Oke, tuan ya. Ini oleh itu saya bawakan kitabnya. Kitab ini umurnya sudah ratusan tahun tuan-tuan. Yang dokter-dokter barunya ada dokter Google aja tuan-tuan. Bila Google kan senang aja kan, ini topik ini, lepas ini ada Nescafe dan ini rokok guna garam, minum. Lepas itu, karena pendapat saya ini tidak betul. Dokter baru semalam sombongnya sudah mati. Tak payahlah, ini ulama besar tuan, bukan main-main. Ya, boleh itu tuan jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya abtoyulah. Oke. Yang jelas begini tuan-tuan, dalam bulan Rajab ini saya singkatkan karena masa sudah terlambat sedikit. Dalam bulan Rajab berdasarkan kitab ini ada 9 amalan. Ada 9 amalan yang perlu kita lakukan. Pertama, menghidup-hidupkan malam pertama bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Dan pelbagai ibadah ini terserah asalkan tidak bertentangan Quran dan Sunnah. Ya, contohnya mungkin sholat sunnah, zikir, baca Quran, sholawat, sodaqah. Itu kan perkara-perkara yang memang dianjurkan dalam Islam. Tuhan lakukan. Waktunya antara maghrib sampai subuh. Karena itu malam pertama bulan Rajab yang insya Allah akan jatuh pada 30 April ini. 30 April ini tuan-tuan itu sudah last Jumatil Akhir. Jadi besoknya 1 hari bulan Mei itu bersama dengan 1 Rajab. Kebetulan memang Labor Day itu tuan, dan memang kita cuti am. Jadi tidak ada alasan tuan dan puan tidak melibatkan putra-putri ikut bersama. Jangan sampai tak tahu sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ya terserah. Namun hadisnya saya bacakan. Kalau Rasulullah SAW man ahya awalatan min Rajab lam yamut qalbu ila matatil qulub wa sallallahu khairan min fawqi ra'si sabba wa kharaja min dhunubi kayyami walatudu ummu wa yasha'u li sab'ina alfan min ahli khataya wa tistawjabun nar. Subhanallah. Artinya lebih kurang, siapa saja yang menghidup-hidupkan, yang meraihkan malam pertama bulan Rajab dengan pelbagai ibadah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya, di mana hati-hati akan mati, dan Allah akan melimpahkan kebaikan atau rahmatnya. Bahkan Allah akan membersihkan segala dosa-dosanya sebagaimana waktu yang dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah memberikan kesempatan, memberikan kepada mereka pertolongan, bisa memberi pertolongan atau syafaat terhadap 70.000 orang. Ya, 70.000 orang yang sepatutnya masuk neraka. Jadi hanya tiketnya meraihkan malam pertama bulan Rajab. Kenapa diraihkan? Kalau bulan Rajab kan bulan Allah.
Rajab itu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi, Ramadan itu bulan umatku. Jadi memuliakan yang Allah muliakan. Karena terang tadi kan, pertama kali saya sebutkan Quran. Jadi Tuhan jangan ragu-ragu. Jadi kita raihkan dengan cara apapun juga. Kalau meraihkan malam pertama tadi, antara maghrib sampai subuh, ada 4 Allah berikan pada kita. Pertama, hati kita tidak akan mati. Kalau hati mati itu susah Tuhan. Orang hatinya mati, di depan rumah nampak masjid pun tak nampak Tuhan. Dengan pengajian diumurkan, ada pengajian. Bukan dia datang ke surau, malah dia migrain Tuhan. Tuan-tuan jangan lupa besok ada pengajian, terus lumpuh kakinya. Nah itu orang kan. Kalau tuan-tuan besok pergi ke nilai 3, nyerundul aja, itu hati mati. Baik. Yang kedua, tadi apa? Dilimpahi rahmat oleh Allah SWT. Yang ketiga, dosa-dosa dimaafkan. Dan yang keempat, diberi kelayakan menolong atau meresal kepada orang 70.000 orang. Bukan sedikit tuan-tuan sekalian. Syafaatul uzma di akhir kiamat itu milik junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lepas itu kepada para sahabat, para wali-wali Allah, syuhada dan sholihin, akhirnya terus sampai kita. Alhamdulillah kita punya tiketnya, kita punya voucher, kita gunakan nanti bukan sekarang. Oke, amalan yang kedua yaitu sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya selepas sholat maghrib. Bacaannya rakaat pertama dan rakaat kedua selepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja. Jadi maknanya Fatihah kulhu, Fatihah kulhu, salam, berdiri lagi, Fatihah kulhu, Fatihah kulhu, salam, berdiri lagi. Kulhu ini surah Ikhlas lah, jangan pelantik kulhu, kulhu, kulhu. Nabi Ustaz sebut kulhu, ini enaknya ngomong gitu lah ya. Senang saja, boleh dilakukan sepanjang malam, setiap malam sepanjang bulan Rajab boleh. Tuhan lakukan seminggu sekali pun boleh, 2 minggu sekali pun boleh, 3 minggu sekali pun boleh, sebulan sekali pun boleh, bahkan tak sholat sama sekali pun boleh. Degil ya degil. Tolong dong, setidaknya sekali. Boleh dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Karena harus paham, sholat sunnah itu ada 2. Yang sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah. Yang sholat sunnah berjamaah yaitu seperti tarawih di bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, atau sholat sunnah minta hujan yaitu sunnah istisqa, itu sunnah berjamaah. Sana itu tidak sunnah berjamaah. Jadi Ustaz tadi mengatakan bagaimana sholat berjamaah. Gimana? Ini ada dasarnya. Yang berbicara sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah boleh berjamaah itu al-alama Ustaz apa itu Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar dia mengajarkan sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah diperbolehkan dengan tujuan tarbiyah, untuk bimbingan. Sebab putra putri kita ini tuan-tuan, kalau kita tidak bimbing, nanti mereka terlepas pandang. Seperti kita inilah, karena tidak dibimbing oleh ibu bapak kita dulu, walaupun putra putri kita sudah sarjana ya, sudah graduan, sudah ayu, anggun, melankolis, ganteng, maco, tapi sayang, duha tak paham, witir tak ngerti, tahajud jauh panggang dari sate. Kenapa? Apa mereka tidak tahu? Tak biasa, kan tidak biasakan. Oleh karena itu teman-teman kita coba sholat-sholat sunnah ini kita paksa anak-anak melakukan duha jamaah, witir jamaah, tahajud jamaah, tasbih jamaah. Nanti bila sudah mampan dan mantap sajalah kita hak putra putri ya, loh, ya udah dan rusuh. Saya tengok Anda sudah mampu, oke, selamat, silakan sholat sendiri gitu. Sebelum dia mampu berdiri sendiri, kita tatih kita bawa kita laksanakan, kita berikan motivasi yang tinggi, lepas lepaskan. Gitu caranya. Jangan tape, bio, lama-lama jadi boyo semua. Nggak bisa. Itu cara. Ya, termasuk sholat sunnah ini aja pada nanti Rabu malam Kamis wajib tadi
bicara. Kita sebagai presiden dan rumah tangga, lo ngaudah dan usul malam ini semua tidak boleh keluar. Ada program menghormati awal bulan Rajab dengan sholat sunnah. Bapak jadi imam, mantap gitu. Ini bapaknya tengok karaoke, anaknya main handset terus. Ya ini dua-duanya nggak bener. Ya, ini amalan yang kedua, sholat sunnah. Dasarnya apa? Ini saya bacakan hadisnya. Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man sholat batal maghrib fi lailatin min Rajab 20 rakatan yaqra'u fi kulli rakatin Fatihatul Kitab wal Ikhlas wa salam asra taslimatin khafidullah ta'ala wa ala baiti wa yali min balitunya wa bil akhirah. Artinya lebih kurang, siapa mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib di bulan Rajab sebanyak 20 rakaat serta membaca di dalam tiap-tiap rakaatnya surah Al-Fatihah dan surah Ikhlas serta memberi salam dengan 10 salam, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dirinya, keluarganya, dan yang menjadi tanggungannya daripada bahaya dunia dan azabul akhirah. Yang menyangkan Sayyidina Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu tuan-tuan, itu asalnya adalah hamba Rasulullah SAW ini merdekakan, dan beliau bersama Nabi tidak kurang daripada 20 tahun. Jadi kalau menyampaikan insya Allah dapat dipercaya. Oke. Amalan yang ketiga yaitu puasa sunnah. Puasa sunnahnya juga bebas tuan-tuan sekalian ya. Puasa sunnahnya boleh mulai hari pertama sampai 30 hari, tak ada masalah. Boleh saja. Ya. Dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW, saya baca terjemahnya saja karena agak panjang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang tertutup, yang tuli. Kenapa bulan Rajab disebut tuli? Karena Rajab ini tuan-tuan tak nak tengok, tak nak lihat, tak nak dengar amal-amal jelek yang dilakukan umat Nabi Muhammad SAW. Yang nampaknya yang baik saja. Karena disebut bulan Allah, semua baik. Itulah makhluk Tuhan. Sebut nama Allah dia gemetar. Sebut nama Allah tak boleh berkutik apa-apa. Itu makhluk. Baik. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab sehari saja dengan penuh yakin dan ikhlas, maka pasti mendapat ridho dari Allah. Siapa yang berpuasa 2 hari, seluruh para penghuni langit dan bumi tidak mampu mengira berapa banyak yang Allah berikan kepada orang berpuasa ini. Siapa puasa 3 hari, maka diselamatkan oleh Allah daripada bahaya dunia, dari siksa akhirat, penyakit gila, penyakit sopak, dan fitnah dajjal. Siapa yang puasa 7 hari, akan ditutupnya 7 pintu neraka jahanam. Siapa yang puasa 8 hari, akan dibukakan seluruh pintu surga. Barang siapa puasa 10 hari, dia tidak meminta sesuatu daripada Allah kecuali mesti diberikannya, atau segala permintaan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang puasa 15 hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan mengganti semua kejahatan-kejahatannya dengan kebaikan. Dan siapa yang menambah hari puasanya, maka Allah pun akan menambah pahalanya. Keterangan ini bukan saja dari kitab Turatun Nasihin, tapi juga kitab Zubdatul Ma'izin. Jelas tuan ya, ini puasanya. Ini terserah pada kita. Siapa yang menambah puasa ditambah oleh Allah SWT, boleh tambah jadi 20 atau 25, bahkan 1 bulan penuh. Jadi kalau tuan dan menjumpai orang puasa 1 Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, kita ucapkan syabas dan tahniah. Kita bahkan minta tolong didoakan, karena mereka mampu mendekatkan diri pada Allah dengan cara itu. Bukan mana ini hatinya tak ada, wish time and wish current, tak ada guna ini pada kuda. Nah, itu culok matamu baru tahu teman sekalian. Jangan macam itu. Baca kitab ini, bukan Metro dan Cosmo yang dibaca. Ini masalahnya. Ini jelas teman-teman sekalian, ditanya begitu. Ganjarannya juga disediakan begitu. Karena begitu, karena Nabi yang bersabda. Bahkan 3 bulan, kenapa? Oke. Orang-orang ulama-ulama yang agresif, ulama-ulama yang ingin mendekatkan pada Allah, ada dasar secara umum. Coba ini hadis kursi itu. Allah berfirman, yang masuk lebih kurang, siapa mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan datang kepada 1 hasta. Siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan datang kepadanya 1 depa. Dan siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari.
Ini hadis qudsi. Ini ulama termotivasi dengan firman Allah SWT ini. Dan lagi Rasulullah SAW yang mesti dimasukkan surga, yang maksum, namun suatu ketika beliau sampai bengkak kakinya tatkala salat malam, sehingga ditangisi oleh istrinya Sayyidatina Aisyah. Dan jangan Nabi senang aja, aku hanyalah ingin menjadi hamba yang syukur. Jadi kalau ada orang ini mendekat kepada Allah, itu silakan dengan cara apapun juga, asalkan dengan cara ini jangan bertenang Quran dan Sunnah. Jadi silakan. Bahkan dalam hadis yang lain Tuhan sekalian, dalam ayat sama itu yang disampaikan Sayyidatina Aisyah, kalau an Aisyah taqalat, kalau Rasulullah SAW, kullu nasi tuyaun yaumil qiyamati ila anbiya wa ahlihim was-shaim rajab wasyaban ramadan fa inhum syubau la ju'alum al-atash. Seluruh umat manusia di hari kiamat nanti dalam keadaan lapar dan dahaga. Ya pastilah tuan-tuan ya, logiknya saja nanti kita keluar daripada kubur, dia ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, agaknya gitulah ya. Keluar daripada kubur, dunia ini padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Tidak ada satu pun pokok yang hidup dan tidak satu bangunan. Semua bangunan yang tuan-tuan kita banggakan di dunia ini hilang semua. Dan bangunan percangkar langit pun hilang semua. Sekarang yang paling tinggi di Abu Dhabi. Abu itu bapak, Dobi itu ada biawak. Di negara bapak biawak. Ya, itu asalnya maknanya begitu. Wah, hotelnya mahal tuan-tuan. Paling tidak ratusan ribu satu malam. Tapi banyak pemimpin yang sana untuk enjoy, relax dan main golf. Pada rayanya airnya dicatu tuan-tuan. Sehari dapat air, 2 hari tidak, dan sebagainya. Masih main-main di sana. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan semua bangunan ini akan lenyap. Semua dalam keadaan kelaparan. Illa ada exception, illal anbiya, kecuali para nabi. Wahlihim dan keluarganya. Dan ini wasaim Rajab wasyaban Ramadan. Dan mereka yang berpuasa bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Jadi ulama-ulama ini menggunakan ayat ini dijadikan sebagai anjakan paradigma mereka mau puasa 3 bulan berturut-turut. Tadi Allah, jadi itu caranya. Namun tuan dan puan untuk kita ini saya sarankan ya minimal 10 hari lah. Kenapa 10? Karena kan ada ganjarannya dikabulkan segala permintaan kita. Kita perlu. Dan cara 10 hari pun dengan 2 cara. Cara pertama jarak cash. Kita puasa 1 hingga 10 direct. Bagus itu. Yang kedua cara installment. Secara sistem celing-celong. Unit celing-celong. Celing-celong itu bahasa Beijing. Loncat-loncat telah Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis dapat 8. Oke, campur 3 yang mulbit 13, 14, 15. Oke, 8 campur 3, 11. Just nice. Kita perlukan 10 dapat 11. Oke. Tepat pada ke-10 kita berpuasa, kita berdoa dengan istri dan putra-putri kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdasarkan sabda Nabi-Mu, siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, Engkau akan kabulkan segala permintaannya. Alhamdulillah Allah, atas ridho-Mu juga, atas izin-Mu juga, atas perkenan-Mu juga, kami telah mampu berpuasa 10 hari. Oleh ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Apa? Sebutkan sampai Z, daripada bawang merah, bawang putih sampai gunung Himalaya. Minta Tuhan, senaraikan dari sekarang. Ini kesempatan paling baik. Gunakan minta kepada Allah. Karena ada kesempatan ini, jangan dibuatkan begitu aja. Ya itu Tuhan ya. Kalau 10 hari tak boleh, ya 3 hari lah Tuhan. 3 hari tak boleh, ya sehari lah. Sehari tak boleh Tuhan, daftar masuk kubur ya Tuhan, menghabiskan beras Malaysia saja. Oke, dah ini puasanya. Amalan yang ketiga, dah amalan yang keempat memperbanyak sholawat Nabi, bersolawat atas Nabi. Sholat itu banyak hadisnya Tuhan, dan bahkan sholat itu perintah daripada Allah. Semua saya adukan Al-Quran dulu biar Tuhan mantap. Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini selalu dibaca oleh Tuan Bilal sebelum memberikan tongkat kepada Tuan Khatib untuk khutbah Jumat. Termasuk besok di Tuan sekalian akan bertemu itu.
Ini perintah langsung dari Allah untuk kita bersolawat. Nah, itu sekalian. Jadi banyak solawat itu. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis sahih, kalau Tuhan tiap-tiap pagi membaca salat 10 kali, kemudian petang 10 kali, Allah akan bebaskan daripada azab akhirat. Hadis Nabi yang lain, siapa membaca salat kepadaku sekali, Allah akan balas 10 kali ganda. Siapa baca 10, Allah balas 100 kali ganda. Siapa baca 100, Allah balas 1000 kali ganda. Siapa baca 1000, Allah akan bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Dan spesial untuk bulan Rajab nih tuan-tuan, ada hadis ini. Kalau Rasulullah SAW, ra'aitu layatal mi'raj nahran ma'hu ahla min al-asal wa baradu min al-sam wa tiyabu min al-miski faqutu li Jibril liman hadha qala man shalla alaika fi Rajab. Arti lebih kurang, suatu aku di Isra dan Mi'rajkan, Allah tunjukkan jembatan sungai yang indah sekali, yang airnya lebih manis daripada air madu, lebih sejuk daripada air salju, lebih wangi daripada misik. Aku bertanya kepada Jibril, untuk siapa sungai ini Jibril? Jibril menjawab, untuk umatmu yang mau membaca sholawat di bulan Rajab. Alhamdulillah. Amalan yang kelima, yaitu memperbanyak istighfar, mengenai istighosah atau menenggelamkan diri kepada Allah SWT. Kita lakukan terutama di malam-malam Jumat. Sebab ada kisah yang diangkat oleh seorang sahabat namanya Mukhatib, meriwayatkan bahwa di sebalik planet bumi itu ada planet Qaf namanya. Planet Qaf itu pasirnya putih bagaikan perak yang diluni oleh jutaan malaikat. Setiap malam Jumat di bulan Rajab, setiap malaikat membawa satu bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka begitu khusyuk dan tawadhu mulai maghrib sampai subuh berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana irham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, jangan kau siksa umat Nabi Muhammad SAW, dan jangan, ya Allah, sayangilah, minta maaf, sayangilah ya Allah, kasihanilah umat Muhammad, dan jangan kau siksa ya Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah, ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Wahai malaikat-malaikatku, demi keperkasaanku dan keagunganku, sungguh aku terampun dosa-dosa mereka. Ya Allah Tuhan, malaikat bertugas lumus dari maghrib sampai subuh. Yang didoakan ngorok aja, tidur aja taci, teman sekalian. Kalau malaikat berdoa, Tuhan, itu bukan kembali pada malaikat. Kan malaikat itu makhluk yang suci, yang tidak punya dosa, yang tidak laki-laki, tidak perempuan, tak make, tak mindo, tak tidur. Itu malaikat. So kalau berdoa melimpah pada yang didoakan. Jadi mari gunakan masa ini, kesempatan, terserah di antara maghrib dengan subuh, di mana Tuhan lakukan untuk manfaat Allah bersama dengan jutaan malaikat berdoa kepada Allah. Oke? Itu amal yang kelima. Amal yang keenam, qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu antara dasarnya Al-Quran juga. Rujuk-rujuk surat Al-Isra. A'udzubillahi minasy rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai dari malam bangunlah sebagai overtime for you. Dan siapa yang semoga Allah memberikan kedudukan yang terpuji. Itu dasar umumnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang dibacakan Sayyidina Umar bin Khattab, orang hari tahajud walaupun hanya 2 rakaat saja, Allah akan beri 9 keistimewaan, 5 di dunia, 4 di akhirat. Itu sudah sering saya sebutkan Tuhan sekalian. Untuk spesial bulan Rajab ini Tuhan sekalian, orang qiyamul lail diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, saya tidak minta maaf, Sayyidina Sauban menceritakan tentang qiyamul lail. Ceritanya begini, kami bersama-sama dengan Nabi SAW melalui sebuah kuburan. Maka Nabi SAW berhenti dan menangis, terus berdoa. Kami suspend dan bertanya, ya Rasul, kenapa Tuhan menangis? Nabi menjawab, ya sahabat-sahabatku, dalam kuburan banyak yang disiksa oleh Allah SWT, dan mohon pada Allah untuk diringankan. Terus Nabi bersabda lagi, ya sahabat, seandainya mereka mau berpuasa 1 hari aja di bulan Rajab, dan mau qiyamul lail 1 malam aja di bulan Rajab, mereka tidak akan disiksa dalam kubur. Jadi sahabat-sahabat, ya Rasul, hanya puasa sehari dan malam 1 malam aja.
Sudah bisa bilang dari siksa kubur. Apa jawab Nabi? Hai Sauban, demi Allah, zat yang telah mengutus saya sebagai Nabi, tidak seorang pun muslim dan muslimah, laki-laki atau perempuan, yang dia berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan mengerjakan salat malam 1 malam di bulan Rajab dengan niat karena Allah SWT, Allah akan mencatat baginya amalan mengerjakan puasa 1 tahun dan qiyam 1 tahun. Jadi 1 nilainya 1 tahun. Tuan-tuan, kalau bicara ganjaran ini, jangan tuan-tuan gunakan dengan akal, pening tuan-tuan nanti. Itu dari Allah SWT. Contoh yang paling senang, hadis sahih, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba ya, tuan logikan, liang tuan-tuan, terima aja lah, sudah. Itu cara balik, cara yang terbaik. Oke, tuan-tuan sekalian, masalah tidak mengizinkan. Yang ke-7, perbanyak sedekah. Sedekah di bulan Rajab, tulis saja dulu ya. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70 dalam kurungan Rajab. Yang kedua, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700 dalam kurungan Sya'ban. Dan yang terakhir, best of the best, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000 dalam kurungan Ramadan. Subhanallah tuan-tuan, RM1 itu dari siapa? Dari kita lah. 10 dari Allah. Allah ganjar 10 online. Mana dasarnya? Rujuk surat Al-An'am 160. Agaknya dibalas 10 kurang tuan-tuan minat. Allah ini berbicara bisnis dengan kita tuan-tuan. Yang sini, beri kepada aku 1, aku balikan 700. 700 itu tertera dalam surah Al-Baqarah 261. Kalau Tuhan tidak yakin dengan 10 dan 700 tadi, Tuhan kafir tuh. Ini Quran. Tapi dah tahu sedekah dan Tuhan tidak derma, namanya kata orang Inggris go and block. Apa itu? Goblok. Jadi pilih kafir atau goblok. Jadi jangan ragu-ragu dong. Sedangkan 70 di bulan Rajab, 700 di bulan Sya'ban, 1000 Ramadan, dan hadis Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya luar biasa tuan dan sekalian. Cuman kita ini kurang yakin dengan janji Allah. Mana buktinya? Tengok gaya tuan sedekah aja. Oke, dalam wal tempat ada 100, ada 50, ada 10, ada 5 ringgit, ada RM1. Kotak di sana tuh, kotak pondok tuh dibuka. Yang tuan berikan berapa? Kok senyumnya mencurigakan? Berapa? RM1, tapi minta ya Allah masukkan surga. Surga mbahmu itu, surga nenek apa? Kenapa tuan terloke bakhil kedekut cadel medidil tetewel? Orang mancing itu tuan tergantung umpannya. Kalau tuan umpan cacing, dapatnya ikan puyuh aja. Kalau masuk lautan dalam, umpannya lembu dong. Loh iya, kalau lembu nanti jerung datang, ikan paus datang, ke lautan dalam bawa cacing, tuannya dimakankan jerung nanti. Itu caranya begitu. Dan kalau ini tuan, dan saya ada istri tuan, tiap bulan saya bawa kotak itu. Setelah tuan derma, saya bangun pondok ini tuan. Di bangunan ini milik tuan-tuan. Nama tuan ada di sini tuh, pondok ini. Nama di sini. Tapi yang derma lah, ya, tak derma mana ada tadi, yang derma aja. Betul. Tuan saya cabar kalau boleh tiap ini sebenarnya 1 hari bulan Mei itu pergi sana, tapi tak ada yang ikut apa tahun depan tuan sekalian. Lihat pondok kita ini luar biasa tuan sekalian. Insya Allah jangan tengok gambar, tengok sendiri. Oke, maaf dan lain kali saya ngomong lebih banyak lagi. Oke, amalan selanjutnya yang ke-8, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, terutama la ilaha illallah. Dan amal yang terakhir yaitu memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Kalau boleh gitu kan ya, bulan Rajab dapat 10 juzuk, Sya'ban 10 juzuk, Ramadan tinggal 10 juzuk. Kita hatamkan sempena nuzul Quran, panggil putra putri kita, adik-beradik, cucu-cucu kita duduk bersama. Ya, belum berbuka tinggalkan wadduha, kita baca rame-rame wadduha sampai minal jinnati wan nas, kemudian kita berdoa Allahumma arhamna bil Quran ila akhirih. Bapaknya atau atuknya berbicara, wahai putra putriku, cucu ciciku,
Ini sajalah yang boleh atuk sampaikan kepada kalian. Tolong ya, dan kalau atuk nenek sudah meninggal dunia, teruskan program ini. Kita hatamkan sepenuh nuzul Quran. Kita jadikan rumahku, surgaku. Itu tuan-tuan. Ini malah datang bapet plastik. Sini long, sini. Apa tatuk bawa apa? Mercon. Astagfirullahaladzim. Dan bunga api. Agar orang terawih tartir tur. Kita tengok bapaknya yang menyalakan, anak yang melemparkan. Dua-duanya sontolo itu. Ini pembadiran, tak betul. Oke, yang terakhir kelas sekalian, akhirnya jangan lupa membaca surah Ikhlas 12 kali. Minimal 12 kali setiap sepanjang bulan Rajab. Kenapa? Ada satu kisah dalam kitab ini, seorang ibu tunggal kaya raya, putranya satu aja. Satu ketika berpesan, wahai putraku, tatkala ibu nanti meninggal dunia, tolong jangan dikatanya ilok nah ya. Itu pembatiran. Singkatnya cerita, beberapa bulan ibunya meninggal betul. Anaknya itu agak sombong agaknya, atau riak, karena anak orang kaya, maka dikawal dengan kain sutra yang paling mahal. Setelah ditanam, malamnya dia mimpi didatangi oleh ibunya. Wahai putraku, kenapa dekil nak? Ini pembatiran, Allah tak suka. Pembantu teman syaitan, Allah pun mak pun tak suka. Pagi-pagi lepas sholat subuh, dia pergi kubur digali tuan-tuan, akan diganti kafan yang jelek. Tahu-tahu sampai dia lihat mayat ibunya hilang, nggak ada. Nangis, ya Allah maafkan saya, ibu maafkan saya. Tengah-tengah menangis, suara ibu memanggilnya. Wahai putraku, kau tak ingat ke siapa yang membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Rajab, apabila meninggal dunia nanti jenazahnya tidak sendirian, tapi dicampur dengan ulama, syuhada dan sholihin. Jadi Tuhan, ini cerita dalam kitab ini. Tuhan percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Tapi nanti kalau Tuhan meninggal dunia, sana tengok dalam kubur, ada nggak mayatnya? Kalau ada berarti tak baca. Tidak ada Tuhan. Apa salahnya? Surah Ikhlas kan? Surah Ikhlas itu baca 3 kali, nilainya sama dengan khatam Quran 1 kali. Kalau 12 kali bermakna 4 kali khatam Quran. Oke tuan ya, minta maaf masanya tidak mengizinkan. Selamat menyambut bulan suci Rajab, selamat berpuasa, dan selamat tuan-tuan sekalian melakukan 9 amalan ini. InsyaAllah jumpa lagi. Dan berita hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban. Allah badkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin wa ja'alna indaka sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.